Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah Masjid Ikhlas, warga Taman Sari Persada kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan di subuh hari ini kembali kita mengadakan kajian rutin akhir pekan secara online yang dimana pada kesempatan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini yang telah hadir bersama kita Al-Ustaz Kamal Mustafa LC hafizahullah taala yang insyaallah beliau akan membahas sebuah kitab dengan judul Riyadhus Shalihin, ya, sebuah kitab hadis karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, pada para jamaah barakallahu fikum dan kepada Ustaz falyatafaddal alaihi mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Masjid Al-Ikhlas, kaum muslimin muslimat, para pendengar yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah, taufiknya. Alhamdulillah, pada kesempatan berbahagia di subuh pagi hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih kembali memberikan kesempatan kepada kita mendapatkan nikmatul Islam, nikmatul iman. Kita bangun dari tempat tidur kita, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan nikmat yang begitu agung yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Nikmatul hidayah, nikmatul taufik. Kita mendapatkan petunjuk dari Allah, kita senantiasa diberikan taufiknya sehingga kita senantiasa bisa mendekatkan diri kepadanya. Kemudian salawat dan juga salam senantiasa tercurah bagi Nabi kita yang mulia salawatullah wassalamuhu alaih, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang komitmen dengan sunnah beliau hingga kiamat kelak. Para pendengar jamaah Masjid Al-Ikhlas, kaum muslimin muslimat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting bagi kita semua untuk senantiasa terus menambah pengetahuan, pemahaman kita terhadap perkara agama kita. Terlebih saat kita di tengah pandemi saat ini. Disitulah seorang hamba harus mendekatkan diri kepada Rabb-Nya, menghadirkan bagian-bagian penting prinsip dalam agamanya di tengah kehidupannya, agar seorang muslim, agar seorang mukmin, ya, hilang dalam dirinya
kebahagiaan hidupnya di tengah pandemi saat ini. Alhamdulillahi ta'ala, agama Islam, agama yang begitu sempurna. Dan itu merupakan nikmat yang agung bagi kita semua yang saat ini berada di dalam agama Islam. Apa yang tidak kita dapatkan dalam agama kita? Banyak hal, banyak perkara. Bahkan hal-hal yang tidak disebutkan di banyak kitab suci yang lainnya, di dalam agama Islam kita temukan dengan begitu sempurna dan begitu lengkap petunjuknya. Maka hendaknya seorang mukmin mencukupkan dirinya apa yang menjadi petunjuk dari agamanya. Mencukupkan dirinya apa yang menjadi petunjuk dari agama. Sebab disitulah dia dapatkan ketenangan hidupnya, kebahagiaannya. Sebagian besar orang yang hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyakit, dengan wabah COVID-19. Semakin parah keadaannya, semakin bertambah rasa sakitnya, itu disebabkan dari hilang ketenangan, kebahagiaan dalam hatinya. Hilang kebahagiaan dan ketenangan dalam hati. Jauh dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kisah dan informasi yang kita dapatkan. Kunci kesehatan, kesembuhan seseorang dari berbagai penyakit, salah satunya COVID-19 adalah ketenangan hati. Semakin dia tenang, semakin dia bertawakal kepada Allah dan pasrah, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka proses penyembuhan semakin cepat. Proses penyembuhan semakin cepat. Kita temukan begitu mengganas wabah COVID-19 di berbagai negara-negara kafir. Ya, kita dapatkan memang ya, tidak ada ketenangan dalam hati mereka. Tidak ada ketawakalan kepada Rabb-Nya. Tidak ada rasa pasrah. Ya. Sehingga sehari-hari kehidupannya terasa begitu mencekam, terancam dengan penyakit tersebut. Akhirnya imunitasnya semakin drop, semakin turun, dan kondisi kesehatannya semakin jatuh. Hal demikian seharusnya tidak terjadi pada seorang mukmin. Apabila dia melek, apabila dia sadar akan petunjuk dari agamanya. Kunci dari kesembuhan berbagai macam penyakit, salah satunya COVID-19 adalah kepasrahan, ketenangan hati seseorang. Dan seorang mukmin mendapatkan ketenangannya ketika dia mengingat akan Rabb-Nya. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan tenang hati seseorang. Tidakkah dengan mengingat Allah, maka akan tenang hati seseorang. Mengingat Allah bukan sekedar mengingatnya, akan tetapi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengamalkan konsekuensinya, menjalankan ibadah, mengingat akan takdirnya, akan ketetapannya, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam arti yang begitu luas. Ya. Mengingat dari sisi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kuncinya, dan itu obat yang paling mujarab. Obat yang paling mujarab. Kita telah banyak dapatkan info seseorang yang terinfeksi dengan COVID atau penyakit lainnya semakin drop kondisi kesehatannya ketika dia tidak pasrah terhadap apa yang menimpa dirinya. Dia selalu memikirkan sesuatu yang di luar jangkauannya. Semakin berat pikirannya, semakin sempit hatinya, sehingga semakin drop, turun kualitas kesehatannya. Tidak demikian seorang mukmin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min,
Inna amrahu kullahu lahu khair. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu menakjubkan keadaannya orang yang beriman, urusannya orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Kata Nabi, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Dan hal demikian tidaklah terjadi pada selain mukmin. Itu hanya terjadi pada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah, iman dalam arti luas, bukan sekedar percaya dan meyakininya, iman. Salah satunya kepada iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keimanan, rukun imannya benar. Kata Nabi, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidaklah terjadi kecuali hanya pada seorang mukmin dalam arti luas. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua urusannya baik. Kalaupun dia mendapatkan kebaikan, dan itu baik, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila dia ditimpa dengan keburukan musibah, apapun bentuknya, dia pun bersabar. Dan dengan itu pun baik. Bersyukur baik, bersabar juga baik. Itulah mengapa kata Nabi SAW, urusannya begitu menakjubkan. Diberi kebahagiaan baik, diberi kesedihan juga baik. Itulah seorang mukmin karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ketika diberi kebahagiaan dia bersyukur, ketika diberi kesedihan, kesulitan, kesusahan, dia bersabar. Hanya seorang mukmin yang mengetahuinya apa yang harus dia lakukan. Ya. Sebab para hadirin, para pendengar yang semoga dimuliakan Allah, yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang datang dalam bentuk kebaikan, kebahagiaan. Terkadang datang pula dalam bentuk kesulitan, kesedihan, musibah. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala menguji para hambanya. Allah Ta'ala berfirman, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami menguji mereka. Ya. Kami mencoba mereka bil hasanati was sayyiat, dengan berbagai bentuk kebaikan, dengan berbagai bentuk keburukan. Jadi yang namanya ujian dari Allah tidak mesti, tidak melulu dalam bentuk keburukan, kesulitan, tidak. Kebaikan juga ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah seorang mampu bersyukur dengan kebaikan itu, apa justru dia kufur sebaliknya? Ujian terkadang datang dalam bentuk kebaikan, terkadang dalam bentuk kesulitan, keburukan. Dan itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan dalam rangka agar manusia kembali kepadanya. Ditimpa kesulitan, dia bersabar, dengan itu dia kembali kepada Rabb-nya, pasrah. Tidak kemudian lalu panik, mencari berbagai obat yang seakan, ya, yang seharusnya pertama dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada di antara manusia yang ketika dia ditimpa kesulitan, ditimpa suatu penyakit yang teringat di benaknya, bukan yang pertama kali dia kembali kepada Allah. Tapi yang pertama kali bagaimana dia bisa mencari orang yang bisa membantunya. Bisa mencari obat yang bisa mengobatinya. Tidak demikian seharusnya seorang mukmin, meskipun itu tidaklah bertentangan. Ya, meminum obat, mencari orang yang bisa memberikan solusi padanya bukanlah sesuatu yang dilarang, itu bagian dari ikhtiar. Bagian dari usaha seseorang yang memang dituntut oleh agamanya, akan tetapi maka hendaknya seseorang pertama dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena kebaikan dan keburukan tidaklah dia datang kecuali atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semualah ditetapkan oleh Allah. Ya. Bagaimana bermula dan bagaimana nanti berakhir. Dan kemudian di tengah keadaan saat ini, maka hendaknya seorang mukmin banyak dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidaklah terjadi suatu musibah, melainkan semua disebabkan. Tidaklah terjadi suatu musibah, kecuali semua berasal dari perbuatan tangan manusia. Tidaklah terjadi musibah, melainkan itu berasal dari perbuatan tangan manusia. Hal demikian Allah tegaskan di dalam kitabnya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydihim wa ya'fu an katsir. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah suatu musibah menimpa diri kalian. Suatu musibah apapun itu, fabima kasabat aydikum, dan itu semua disebabkan oleh perbuatan tangan kalian, perbuatan tangan manusia. Ya, musibah yang terjadi semua atas perbuatan tangan manusia. Baik akibat dari sebagian manusia yang bermain-main dengan virus, ataupun akibat dari sebagian manusia yang memang bermaksiat, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kemunculan virus tersebut. Ayat ini dapat difahami dari sisi orang-orang yang memang terlibat, yang bermain-main, yang melakukan kesalahan sehingga munculnya virus tersebut, atau orang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kemunculan virus, akan tetapi dia merupakan sebab turunnya musibah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Lam tazhar al-fahishatu fi qaumin qat, hatta yu'linu biha illa fasha fihim ta'un wal auja' allati lam takun fi aslafihim alladzina madaw." Dalam sebuah hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah muncul kekejian, kerusakan, kemaksiatan di tengah suatu kaum, hatta yu'linu biha illa fasha fihim ta'un wal auja'. Setiap kali muncul kerusakan, kekejian, kemaksiatan di tengah suatu kaum, bahkan sampai mereka terang-terangan mempublish kerusakan itu, mempublish perbuatan dosa itu. Dahulu manusia sembunyi-sembunyi melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Akan tetapi saat ini keadaan di mana manusia berbangga dengan kemaksiatan itu, bahkan mempublishnya. LGBT dan yang lainnya mempublishnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali akan menyebar penyakit taun, penyakit akan menyebar di tengah-tengah mereka, penyakit taun, sejenis wabah menular yang sangat mematikan. Prosesnya begitu cepat. Ketika seseorang tertular, terinfeksi, dalam waktu yang sangat cepat mengantarkan seseorang kepada kematian. Wal auja, dan berbagai bentuk penyakit yang mematikan. Allati lam takun fi aslafihim, penyakit yang dahulu sebelumnya belum ada. Penyakit yang sebelumnya tidak ditemukan. Alladzina madaw. Itulah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, segala bentuk penyakit penularan apapun itu yang mematikan dan yang tidak, semua disebabkan oleh menyebarnya kemaksiatan ya di tengah-tengah umat manusia. Dan hal ini menjadi prinsip yang penting bagi seorang mukmin, sehingga tidak melulu dia berpikir secara teoritis, ya, secara materi tidak. Ya. Sebab hal itu tidak mengantarkan seseorang kepada ketakwaan kepada Allah. Akan tetapi jika seorang mukmin menyadari hal ini merupakan takdir ketetapan dari Allah,
Dan musibah tidak terjadi di tengah umat manusia, melainkan atas perbuatan tangan manusia dan kemaksiatan mereka. Hal ini menjadi sebab seorang hamba berusaha mendekatkan diri kepada Rabb-Nya. Ya. Ada hubungan yang salah, ada hubungan yang jauh antara seorang hamba dengan Rabb. Karena memang ujian kebaikan dan keburukan semata-mata Allah inginkan agar mereka kembali kepada Rabb. Para pendengar yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah barangkali menjadi nasihat bagi kita semua agar senantiasa kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hal itu akan membawa ketenangan kepada jiwa dan kehidupan kita. Apabila diberi kebaikan kita bersyukur, apabila kita ditimpa musibah kita pun bersabar, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang semoga dimuliakan Allah, pada kesempatan berbahagia di pagi hari ini, insyaallah ta'ala kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita sampai pada bab adabul majlis. Kita sampai pada bab adab bermajlis. Ini menjadi satu hal yang begitu amat penting bagi seorang mukmin. Ya. Karena adab, akhlak itu merupakan cermin dari keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadisnya Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya, mukmin yang paling baik keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Adab diartikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau menyebutkan, mendefinisikan adab adalah menerapkan sesuatu yang dipuji oleh manusia. Ya. Maka sesuatu yang dicela oleh manusia maka bukan adab. Orang menyebutnya tidak beradab. Dikatakan seseorang beradab, ya jika dia melakukan sesuatu yang memang dipuji oleh manusia, itu perbuatan baik. Itu perbuatan mulia. Kata beliau, yang dimaksud dengan adab menerapkan segala sesuatu yang dipuji oleh manusia, apakah itu dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan, itulah adab. Atau dalam kata lain, yaitu menerapkan akhlakul karimah. Adab menjadi sesuatu yang sangat penting bagi seorang mukmin. Karena adab memiliki peran yang begitu besar memperberat timbangan kebaikan seorang mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asqala ma wudi'a fi mizanil 'abdi yaumal qiyamati husnul khuluq. Innallaha la yubghidu fahishal badhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, sesungguhnya hal yang paling berat, kata Nabi SAW, yang diletakkan pada timbangan mizan seorang mukmin pada hari kiamat, yang paling berperan memperberat timbangan seorang mukmin pada hari kiamat adalah akhlak yang baik, kata Nabi SAW. Adalah akhlak yang baik. Apakah dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, tindak tanduk karakter, tindak tanduk sikap seorang mukmin, adabnya punya porsi yang begitu besar memperberat timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat. Dan sesungguhnya Allah begitu benci dengan seseorang yang mengatakan kata-kata kotor dan juga keji. Innallaha la yubghidu fahishal badhi. Oleh karena itu, ya kita menjaga lisan kita, jangan kita ucapkan sesuatu kecuali yang baik-baik. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah, urgensi dari masalah adab bermajlis bukan semata hubungan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Akan tetapi juga hubungan sesama manusia. Kerap kali terjadi gesekan. Karena seseorang tidak memperhatikan adab ketika dia bermajlis.
tidak jarang kemudian memancing kemarahan seseorang. Bukan hanya itu, bahkan terkadang merendahkan dirinya sebagai seorang mukmin ketika tidak memperhatikan adab di dalam sebuah majelis. Nah, pada kesempatan di pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran, yaitu hadis yang ke-827. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma qala kunna idza ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalasa ahaduna haitsu yantahiya. Disebutkan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, dahulu kami para sahabat ketika masuk di tengah majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi majelis beliau, maka salah seorang di antara kami duduk di mana majelis itu berakhir. Maka salah seorang di antara kami duduk di mana majelis itu berakhir. Maksudnya duduk di tempat berakhirnya orang duduk. Maksudnya hendaknya seseorang ketika mendatangi suatu majelis, udah datangnya terlambat, lalu kemudian dia mencari tempat duduk, bahkan ya sampai dia menyela-nyela barisan duduk manusia dan mencari duduk yang paling depan. Ini nggak betul secara adab. Ini tidak beradab. Orang Arab menyebutnya qalilul adab. Udah datangnya terakhir terlambat, akan tetapi dia memaksakan diri menyela-nyela barisan duduk manusia untuk mendapatkan tempat yang paling depan. Ini nggak benar. Tidak semestinya seorang mukmin demikian. Kita dapatkan teladan dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Dalam suatu majlisil ilmi misalkan, yang memang ya majlis tersebut dipadati oleh manusia mendengarkan kajian misalkan, maka hendaknya dia duduk ya di bagian paling akhir, apalagi di depan tidak dia dapatkan tempat yang kosong, kecuali dia mendapatkan ya tempat yang kosong yang memungkinkan baginya untuk duduk. Tidaklah masalah jika dia menyela-nyela di antara manusia. Gak masalah dia menyela di antara manusia. Kalau memang dia dapatkan tempat yang kosong di bagian muka, di bagian depan. Akan tetapi jika seseorang datang di akhir, tidak mendapatkan tempat sedikit pun, maka hendaknya dia duduk di belakang. Ada sebagian manusia yang terkadang terdapat kesombongan dalam hatinya. Dia merasa rendah ketika harus duduk di belakang. Ini terkadang ya para pembesar, mereka-mereka yang punya kedudukan di tengah masyarakat, ya sudah datangnya paling terlambat, lalu kemudian terkadang menyuruh orang yang sudah duduk di awal di depan berdiri untuk ditempatkan tempatnya. Itu sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW dan telah kita sebutkan hadisnya pada beberapa pertemuan. Tidak demikian. Apapun status dia, ya, apabila dia memang datang belakangan dan tidak ada tempat baginya di depan, maka hendaknya dia duduk di akhir dari majelis tersebut. Itulah adabnya. Ya, maka tidaklah layak, maka tidaklah patut seseorang yang kemudian memaksakan diri menyela-nyela barisan manusia, di mana manusia akan terganggu dengan kehadirannya, akan menjadi sorotan. Ya, dan hal itu menjadi celaan atas dirinya. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah, itulah hadis yang pertama. Apa hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Yang pertama, bayan li adabil majlisi wa huwal julusu haitsu yantahi bikal majlis. Hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu dari adab bermajlis. Hendaknya seseorang yang datang belakangan, maka duduknya di belakang. Tidak memaksakan diri untuk duduk di depan, apalagi sampai meminta seseorang berdiri dan dipakai tempatnya, menyela-nyela barisan, maka hendaknya seseorang duduk
di akhir dari majelis tersebut, meskipun dia berada di antara dua pintu keluar. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua, yustahabbul adab fi majalisil ilmi. Jadi para pendengar yang semoga dimuliakan Allah, ketika kita bermajlisil ilmu, ada adab-adab yang mengikat kita. Itu yang harus kita perhatikan, ada adabnya, ada aturannya. Tidak lantas seseorang keluar dan masuk ke dalam suatu majlisil ilmi tanpa adab sedikit pun tidak. Ini ada ketentuan syariatnya. Kita yang tidak memperhatikan adabnya, kita tercela dalam agama. Ini bukan tentang etika, ya bagaimana kita berinteraksi dengan manusia, bukan semata-mata etika. Tapi ini merupakan sesuatu yang terhormat, yang merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man yu'azzim sya'air Allah, wa man yu'azzim hurumatillah." Ya, barang siapa yang mengagungkan kehormatan sesuatu yang sesuatu yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih baik baginya. Para pendengar yang semoga dimuliakan Allah, maka di antara adab kita bermajelis, ya duduk kita masuk mengambil bagian yang paling akhir. Jika kita datang belakangan, jika kita datang di awal waktu, maka kita duduk di depan. Tidak menyela-nyela, tidak kemudian meminta orang lain duduk dan kemudian dia duduki tempatnya. Apabila dia ada uzur untuk meninggalkan majelis, misalkan apakah sekedar dia ke toilet, maka hendaknya dia meminta izin ya kepada pematerinya, kepada mereka yang menyampaikan kajian dalam majelis tersebut. Apakah dengan cara dia mengangkat tangan? Salah satu bentuknya agar tidak memutus pembahasan yang sedang dibahas. Cukup dengan mengangkat tangannya menandakan dia izin, ada keperluan hajat, misalkan ke toilet atau ke tempat lainnya. Jadi itu semua adalah ketentuan dalam agama, bukan semata-mata etika, kita sesama manusia bukan. Ya, jadi yang namanya adab bermajelis ilmu sesuatu yang dianjurkan dalam agama. Kemudian pelajaran yang ketiga, yajuzu liman wajada furjatan fil majlisi an yatakhatta liyasuddal khalala ma lam yu'zi fa in khashiya fal wajib fi haqqihil julusu haitsu yantahiya bihil majlis. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis di atas, dibolehkan seseorang ya untuk berjalan ke depan apabila dia dapatkan tempat yang kosong dan manusia membiarkannya kosong. Ya, tempat itu memang kosong. Kita pula tidak melihat ada tanda jika tempat itu ada penghuninya, tidak ada barang yang ditinggalkan, ya, maka di situ dibolehkan kita maju dan mengisi tempat kosong tersebut. Akan tetapi, ya, secara hukum asal dan wajibnya, ya haknya dia duduk di belakang kalau memang ya itu bisa mengganggu ya apabila memang majelis tersebut padat diduduki oleh manusia. Itulah hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan dari Abu Abdullah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abu Abdullah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, orang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia dari Persia. Orang-orang yang berada di sekeliling dan orang-orang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai ras dan suku. Islam adalah agama yang paling intens menghilangkan kesukuan. Agama yang paling fokus terhadap masalah rasial. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikelilingi oleh orang-orang dekat dari berbagai ras dan dari berbagai suku. Oleh karena itu, Islam yang paling kuat ya terkait dalam masalah prinsip rasial. La yaghtasilu rajulun yaumal jum'ati, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang pada hari Jumat yang kemudian dia mandi. Dalam hal ini khilaf di antara para ulama
sebagian berpendapat wajib, sebagian sunnah. Ya. Seseorang mandi ya pada hari Jumat, maka hendaknya bagi kita yang barangkali bekerja jauh dari rumah kita ke Jakarta misalkan, atau ke tempat yang lain, atau tidak memungkinkan kita untuk mandi di tempat kita bekerja, maka hendaknya sebelum dia bekerja mandilah sebagaimana biasa dan diniatkan mandinya untuk mandi pada hari Jumat. Meniatkan mandinya mandi yang dianjurkan pada hari Jumat. Kata Nabi SAW, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ati. Tidaklah seseorang mandi laki-laki pada hari Jumat, wa yatatahharu mastata'a min tuhrin. Lalu kemudian dia bersuci, bertoharoh di rumahnya, ya, bersuci, membersihkan diri, mastata'a min tuhrin, wa yaddahinu min duhnihi. Lalu kemudian apabila dia memang terbiasa menggunakan minyak rambut, maka gunakanlah minyak rambut. Jika tidak terbiasa, maka tidaklah mengapa. Pada intinya adalah dia pada hari itu, ketika mendatangi majelis Jumat, ketika mendatangi ibadah Jumat, dia mempersiapkan dirinya dengan persiapan yang optimal. Itu intinya, mempersiapkan dirinya dengan persiapan yang optimal. Maka Nabi mengurut mandi khusus pada hari itu, lalu kemudian dia bersuci, membersihkan dirinya dengan semaksimal mungkin, lalu kemudian menggunakan minyak rambutnya rapi sekali. Au yamassu min tibi baitihi, lalu kemudian dia menggunakan wewangian. Ya memang sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Menggunakan wewangian. Apabila di antara kita yang tidak biasa menggunakan wewangian, mulai biasakan. Karena itu kebiasaan yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Bagi yang tidak terbiasa menggunakan parfum, biasakan mulai sekarang. Karena sesuatu yang amat dicintai oleh Nabi SAW. Summa yakhruju fala yufarriqu baina itsnain, dan semua urutan itu terjadi di rumahnya. Artinya persiapan itu memang sudah ada dari rumah. Summa yakhruju fala yufarriqu baina itsnain, lalu kemudian dia keluar dari rumahnya beranjak berangkat ke masjid tanpa dia menyela-nyela barisan dua orang yang berdekatan. Tidak sampai nyela-nyela. Artinya dia duduk di mana dia dapatkan tempat yang kosong. Ya. Sedikit banyak seseorang ya ketika sedang duduk atau dua orang yang sedang duduk, ya, hanya sedikit terdapat celah lalu kemudian mereka harus dipisahkan, digeser. Bagi sebagian orang merasa tidak nyaman dengan hal semacam itu. Ya, sampai harus di sela-sela barisan. Bagi sebagian orang tidak nyaman. Ya, maka hendaknya kita ya mencari tempat di mana yang kosong, jangan memaksakan diri. Ya. Kalau memang misalkan ya tempat favorit, ya dia dapatkan tempat misalkan yang dekat dengan pendingin udara, misalkan penyejuk udara, ya di situ dia dapatkan tempat, jangan memaksakan diri untuk berada di tempat itu jika memang sudah ada orang yang duduk sejak awal di situ. Maka dia hendaknya mencari tempat meskipun berada di tempat yang panas udaranya. Ya. Jadi jangan memaksakan diri kemudian dia menyela di antara dua orang karena dia mengejar ya mengharapkan ya udara yang sejuk di tempat tersebut. Maka hendaknya kita belakangan maka mencari tempat yang belakangan. Kecuali memang jika ada celah yang kosong kita bisa masuk tanpa harus menyela, silahkan. Ya tanpa harus menyela. Ya karena pada dasarnya seseorang tidak nyaman untuk dicela. Lalu kemudian summa yusalli ma kutiba lahu summa yansitu idza takallama al-imam. Lalu kemudian dia sholat sebagaimana yang telah ditetapkan, ya masuk sholat tahiyatul masjid, ya ketika pada hari Jumat kita masuk masjid sholat tahiyatul masjid. Apakah kita masuk khutbah belum berlangsung? Apakah kita masuk ke dalam masjid sementara khutbah sedang berlangsung? Ya, maka saat itu
seseorang melaksanakan sholat tahiyatul masjid ketika dia masuk ke dalam masjid. Ya, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur seseorang dari suku Ghatafan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah di atas mimbar. Pemuda ini masuk, lalu kemudian dia duduk, langsung duduk. Lalu kemudian Nabi menegurnya, apakah engkau telah salat 2 rakaat, maksudnya tahiyatul masjid? Dia katakan belum, maka Nabi perintahkan kalau begitu salatlah dulu 2 rakaat. Dan Nabi melanjutkan khutbahnya. Ya. Meskipun khutbah sedang berlangsung, kita datang masuk ke dalam masjid, maka hendaknya kita salat di situ tahiyatul masjid. Ya. Salat tahiyatul masjid. Summa yunsitu idza takallama al-imam. Kata Nabi SAW, lalu kemudian dia diam, memperhatikan apa yang disampaikan oleh imam. Bukan diam karena tidur. Ya. Bukan diamnya diam tidur, akan tetapi diam memperhatikan. Ini kerap yang selalu kita ingatkan, penyakit kronis. Penyakit yang mengakar pada seorang muslim mukmin. Ya. Pada seorang muslim bahkan puluhan tahun dia tidak berusaha sama sekali menghilangkan penyakitnya. Ya. Ini penyakit yang berbahaya. Ya. Membiarkan dirinya, ya, setiap kali khutbah Jumat disampaikan dia tidur. Ini penyakit kronis. Penyakit yang banyak mengakar pada diri seorang muslim laki-laki pada setiap Jumat. Dia harus bisa membebaskan dirinya dari itu, harus berusaha. Ya. Harus menghilangkan penyakit yang sudah puluhan tahun ada pada dirinya dan dia biarkan. Penyakit tidur ketika khutbah Jumat, waliyazubillah, ini penyakit. Ya. Kalau setiap kali Jumat selalu kita tidur, ini bisa mempengaruhi hati seseorang. Ya. Bisa mempengaruhi hati seseorang. Kita harus lawan. Gak muda, gak yang tua. Ya. Padahal khutbah Jumat disampaikan hanya beberapa menit saja, 15-20 menit. Tidakkah dia berjuang sejenak, bertahan, melawan rasa kantuknya? Dan syariat membolehkan saat itu dia berpindah tempat untuk menghilangkan rasa ngantuknya jika memungkinkan. Syariat membolehkan saat itu dia untuk mengambil air wudhu untuk menghilangkan rasa kantuknya. Bukan kemudian pasrah. Ini bukan pasrah yang diinginkan dalam agama, yaitu pasrah ngantuk ketika khutbah disampaikan. Bukan itu. Bukan pasrah itu yang dimaksud. Ya, pasrah udah terbawa oleh tidurnya. Ini penyakit yang banyak kita temukan pada kaum muslimin setiap kali Jumat dimanapun kita berada. Tidur. Ya. Dan syariat telah, ya, mewanti-wanti sebab-sebab yang bisa orang tidur. Salah satunya, ya, duduk habwa atau duduk hubwa. Duduk sambil dia merangkul kedua lututnya, kedua pahanya. Itu tidur yang dimakruhkan ketika khutbah sedang berlangsung. Karena tidur itu merupakan muqaddimah sebelum dia tidur. Ya, duduk yang nyaman seperti itu akan menyebabkan dia tidur. Ya, oleh karena itu di banyak kesempatan dan di banyak tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan tentang, ya, kita mendengarkan khutbah Jumat. Ya, bukan hanya diam, ya, namun dia tidur, akan tetapi dia hendaknya mendengarkan, memperhatikan khutbah itu berlangsung. Lawanlah sejenak, 15-20 menit. Ya. Dan ini menjadi penyakit kronis, ya, dan banyak manusia yang tidak mampu melawannya. Ya, banyak manusia yang tidak mampu melawannya. Kalau itu menjadi kebiasaannya, yang dia rasa sulit untuk dia tinggalkan, maka tidurlah sejenak. Pada hari itu barangkali 1 jam atau 2 jam sebelum khutbah Jumat, sebelum dia berangkat ke masjid, tidurlah. Apabila kita punya penyakit yang seperti itu puluhan tahun, sulit kita lewati, sulit kita hilangkan, maka mulailah membiasakan diri jika memungkinkan. Ya,
Barangkali sebelum dia berangkat ke masjid sejam, 2 jam, tidur dulu. Ya, tidur. Mudah-mudahan dengan tidur dengan niat agar tidak ketiduran saat khutbah, tidurnya menjadi ibadah. Tidurnya menjadi pahala. Ya. Tidurnya mendapat pahala sebelum Jumat, lalu kemudian dia bisa melaksanakan Jumat secara sempurna. Ingat para pendengar yang semoga dimuliakan Allah. Khutbah Jumat yang disampaikan itu bagian terpenting dalam ibadah Jumat. Perlu kita garis bawahi. Khutbah Jumat itu rangkaian paling penting dalam ibadah. Bukan hanya salat. Tapi khutbahnya adalah rangkaian terpenting dalam ibadah tersebut. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, mengisyaratkan, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ya. Wadarul bai', apabila telah dikumandangkan panggilan azan Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah kalian menuju mengingat Allah. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan mengingat Allah adalah khutbah Jumat. Ya, Allah menyebutkan hadirilah khutbah Jumat dengan bahasa zikrullah. Jadi para pendengar yang semoga kita harus merubah cara berpikir kita. Ya. Agar terjadi perubahan dalam kualitas agama kita. Jangan kita merasa nyaman dan tidak merasa bukanlah sesuatu yang salah jika berpuluh-puluh tahun setiap Jumat kita tidur. Setiap khutbah disampaikan kita tidur. Ya. Anggaplah itu sesuatu yang bermasalah dalam agama kita. Ya. Ini satu hal yang perlu saya garis bawahi, di mana saya banyak menemukan di banyak masjid, bukan hanya di masjid kita. Ya. Sebagian yang sudah puluhan tahun dan dia tidak mampu menghilangkan kebiasaan buruk itu, berusahalah tidur dulu sejam 2 jam sebelum Jumat diadakan. Jika itu memungkinkan. Dan bahkan tidur tidak butuh lama. Ya, agar dia tidak diniatkan agar dia mampu mendengarkan khutbah Jumat, mudah-mudahan tidurnya mendapatkan pahala. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Hadis rawahul Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika rangkaian yang tadi disebutkan dilakukan oleh seseorang, mulai dari dia mandi khusus pada hari Jumat, lalu kemudian dia bersuci sejak dari rumahnya, lalu kemudian dia memakai minyak rambutnya, ya pokoknya dia bersih-bersih lah. Ya. Kalau memang dia tidak ada rambutnya, ya nggak perlu pakai minyak. Ya, itu kan tergantung keadaannya. Kalau memang dia tidak cocok dengan minyaknya atau alergi dengan minyak, ya bukan sesuatu yang diwajibkan. Itu maksudnya, bukan sesuatu yang diwajibkan. Ya. Akan tetapi kalau mandi, sebagian ulama berpendapat wajib. Bersuci jelas itu wajib. Ya, syarat sah dari suatu sholat. Adapun minyak rambut, sesuatu yang sunnah. Alergi misalkan, ya, atau memang dia nggak bisa keringat berlebihan, kalau pakai minyak, wah bisa berminyak semua mukanya. Ya. Kemudian au yamassu min tibi baitih. Ya, wewangian juga ini sunnah. Ya. Artinya sesuatu yang dianjurkan. Kalau memang ya secara umum ya manusia suka dengan wewangian. Sesuatu yang wangi secara umum ya. Barangkali ada sebagian orang yang memang alergi. Ya, itu pasal lain lah ya. Kita bicara ini secara umum. Meski ada sebagian orang yang dia alergi dengan wewangian, tapi kan itu persentasenya sangat kecil. Ya, kalau memang dia alergi dan menimbulkan penyakit, misalkan batuk-batuk atau yang lainnya, kulit misalkan ruam atau apa, ya tentu tidak mengapa jika kasusnya seperti ini. Kita berbicara dalam kondisi normal. Orang yang sehat, yang tidak alergi. Kalau memang selama ini nggak punya kebiasaan pakai wewangian, mulailah pakai wewangian, karena itu sesuatu yang amat dicintai oleh Nabi SAW. Sesuatu yang amat dicintai oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, ya,
di antara yang paling aku cintai dari dunia, kata Nabi SAW, salah satunya adalah wewangian. Ya, dari perkara dunia ya. Dan itu sesuatu yang alamiah, umum pada diri manusia. Dan Nabi SAW katakan, sesuatu yang paling aku cintai dari dunia, ya, adalah wewangian, kata Nabi SAW. Wewangian, itu yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Oleh karena itu hendaknya kita juga bisa mencintai sesuatu yang dicintai oleh Nabi. Berusaha mencintai sesuatu yang dicintai oleh Nabi. Bagi mereka yang alergi, itu tentu itu pengecualian. Summa yakhruju fala yufarriqu baina itsnain, kemudian tidak menyela di antara dua orang. Jika hal ini dilakukan, kemudian dia masuk ke dalam masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, dan kemudian mendengarkan khutbah. Ya, mendengarkan khutbah. Rangkaian ini jika dilakukan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan diampuni oleh Allah di antara 2 Jumat. Di antara 2 Jumat. Ya. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 6 hari di antara 2 Jumat. Ya. Dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Yang pertama, istihbabul mubalaghati fi tanzif wat tatahhur wat tazayyun yaumal jum'ati. Kita dianjurkan ya untuk kita mengoptimalkan, memaksimalkan bersih-bersih pada hari Jumat dan kemudian bersuci yang benar pada hari itu. Ya. Wat tazayyun yaumal jum'ah, lalu kemudian berhias. Menggunakan pakaian terbaiknya, tentu yang memang ya relevannya sama hari, ya yang relevan pada salat Jumat. Ya baju koko, sarungnya pakai yang bagus, ya jangan sarung yang lecek, belum disetrika, belum dicuci, jangan. Ya pakai jubah yang sudah setrikaan, tidak lupa menggunakan wewangian. Pokoknya dia berhias. Ya. Pada hari itu, ya. Kemudian dirapihkan rambutnya, dipotong kuku-kukunya, ya, dirapikan kumisnya, tapi jangan dicukur jenggotnya, Pak, ya, itu dilarang. Ya, kalau mencukur jenggot dilarang. Ya, kalau mencukur kumis dianjurkan. Ya. Jadi, ya, merapihkan juga ada batasan dalam agama. Jangan kemudian seseorang berdalih, saat ini kan juga bentuk merapihkan. Enggak, kalau jenggot enggak boleh dipotong. Ya. Kalau kumis silahkan. Dipotong, dirapikan. Jadi ada batasannya. Sekarang biar rapi. Orang berjenggot juga rapi. Apakah Nabi yang berjenggot tidak rapi? Nabi jenggotnya amat lebat. Begitu panjang jenggot beliau. Namun dengan itu tidak menafikan kerapian. Ya, dalam hal penampilan. Jadi jangan kita terkunci yang namanya orang berjenggot itu gak rapi. Enggak. Orang yang berjenggot gak rapi itu tidak. Itu persepsi salah. Ya. Nabi orang yang paling memperhatikan kebersihan dan kebersihan dan kerapihan penampilan. Ya. Kata Abdullah ibnu Abbas menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling bersih di antara sahabat, orang yang paling rapi penampilannya di tengah-tengah sahabat. Itulah Nabi SAW. Dengan itu beliau memelihara jenggotnya, artinya kerapian dan jenggot itu bukan hal yang bertentangan. Bukan hal yang bertentangan dalam hal penampilan, bukan hal yang bertentangan. Itu standar dalam agama kita, ya, jangan pakai standar orang-orang kafir liberal. Ya. Di banyak perkantoran pegawai ya disuruh potong, suruh cukur, katanya biar rapi. Itu kan standar orang-orang kafir dan liberal, sekuler. Itu standar mereka. Sebagai seorang mumin kita punya standar, yaitu agama kita. Standarnya yaitu Nabi kita.
Nabi orang yang paling rapi penampilannya, yang paling bersih tubuhnya. Meskipun Nabi tidak menggunakan jubah-jubah mahal, meskipun Nabi tidak menggunakan baju-baju branded, enggak. Pakaiannya Nabi amat sederhana. Pakaian beliau sederhana. Pakaian yang digunakan pada umumnya oleh sahabat Rasulullah. Bukan yang branded. Bukan. Tapi pakaian itu bersih, pakaian itu rapi. Dan wangi. Nah, itulah yang menjadi standar kita. Kemudian yang kedua, minas sunnati ittikhadzil mar'i. Minas sunnati ittikhadzul mar'i li nafsihi tiban wa yaj'al isti'malahu lahu 'adatan fayaddakhiruhu fil bait. Kata penulis, maka hendaknya di antara salah satu dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menggunakan wewangian. Ya, menggunakan wewangian ya yang cocok untuknya, yang tidak menimbulkan alergi, wewangian yang ya harganya juga ya wajar, ya harganya wajar, ya dengan harga sekian ratus ribu rupiah, ya dia sudah mendapatkan wangi yang optimal, wangi yang maksimal. Tidak mesti dengan ya parfum yang berharga puluhan juta. Ini suatu yang berlebihan. Ya, karena wewangian terbaik, karena wewangian yang kita dapatkan wanginya yang begitu kuat dengan harga ratusan ribu sudah ada. Ya, nggak harus sampai puluhan juta atau bahkan sampai ratusan juta. Ini sesuatu yang berlebihan. Ya, sesuatu yang berlebihan. Wa yajal isti'malahu lahu 'adah, maka hendaknya menjadikan ini kebiasaan baginya. Menggunakan wewangian kebiasaan baginya. Ya, fayaddakhiruhu fil bait, dan dia menyimpannya secara khusus di rumahnya untuk keperluan dia, ya, berinteraksi di luar, lalu kemudian misalkan ke masjid, ya, maka hendaknya dia memakai wewangian. Dan ini hanya berlaku bagi kaum pria. Sunnah ini berlaku hanya bagi kaum pria. Adapun wewangian bagi wanita, parfum, itu diharamkan oleh Nabi SAW. Ya, diharamkan oleh Nabi SAW. Ya, wanita menggunakan parfum di hadapan selain dari suaminya. Boleh apabila dia lakukan itu di hadapan suami. Tapi jika perempuan menggunakan parfum, ya keluar rumahnya, sesuatu yang diancam oleh Nabi SAW. Ya, diancam oleh Nabi SAW. Ya, nggak boleh. Ya, bahkan Nabi SAW menyebutnya seperti pelacur. Waliyazubillah. Seorang wanita yang dengan sengaja, dalam sebuah hadis yang terjemahnya, seorang wanita yang dengan sengaja menggunakan wewangian, ya, dalam rangka ya agar dicium oleh pria lain, ya, agar wewangiannya dicium oleh pria lain selain dari suaminya, apakah itu dari kerabatnya yang bukan mahramnya, atau apalagi tetangganya, atau temannya, atau orang lain di luar rumahnya misalkan. Ya, Nabi katakan seperti pelacur, kata Nabi SAW. Nggak boleh bagi seorang wanita untuk menggunakan wewangian kecuali di hadapan suami. Dan perlu diperhatikan, pada hari ini kita banyak temukan, ya, dengan berkembangnya kebutuhan manusia, ya, banyak pelembut pakaian yang memang dia fungsinya parfum. Nah, ini hati-hati bagi kaum wanita. Bagi kaum laki-laki nggak ada masalah. Ya. Ada sejenis pelembut pakaian, ya. Ada memang jenis pelembut, memang dia fungsinya pelembut, wewanginya sekedar menghilangkan bau yang tidak sedap. Tapi ada pelembut pakaian yang memang tertulis di sana parfum. Ya. Bukan sekedar pelembut, tapi parfum, baunya lebih kuat daripada sekedar pelembut yang ada pengharumnya. Beda. Ada pelembut yang ada pengharumnya, ada pelembut yang memang di situ ada wangi parfum yang lebih kuat. Nah, ini hati-hati bagi seorang wanita. Karena ini bisa masuk dalam kategori menggunakan parfum. Karena memang wanginya lebih kuat. Ya, wangi harumnya bukan sekedar menghilangkan bau tidak sedap, tapi dia memang berfungsi seperti parfum. Ya.
Seharian itu baju kalau dipakai memang wanginya melekat. Ya, wanginya memang melekat dan sangat kuat, ya, merebak itu sangat kuat. Nah, itu yang perlu diperhatikan, nggak boleh. Ya, maka kalau ingin menggunakan pelembut pakaian, maka gunakan pelembut pakaian yang murni, bukan yang memang bertuliskan parfum. Ya. Kemudian wa karahatu taqatti yaumal jum'ati illa liman yajid sabila ilal musalla illa bidzalik. Ya. Maka dimakruhkan seseorang menyela di antara barisan yang ada. Itulah tadi beberapa hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dalam kesempatan berbahagia di subuh pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, dan jika ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan secara langsung atau melalui moderator Khairil. Kami akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Jika ada pertanyaan silahkan. Baik, jika tidak ada pertanyaan maka kita akhiri sampai di sini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.